Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Sisma. Nah, pada kesempatan kali ini saya Deva selaku host akan nemenin teman-teman semua nih membahas mengenai sebuah topik yang sudah lumrah banget di kalangan kita semua. Tentunya saya di sini juga bersama dua narasumber yang akan membicarakan topik tersebut. Nah, untuk bapak-bapak boleh memperkenalkan dirinya dulu nih di sini. Silakan, monggo Pak Made. Baik, terima kasih Mbak Deva. Pada siang hari ini kami diundang untuk datang di podcast Semak 7 ya. Iya. Perkenalkan, nama saya AKBP Imade Santika. Kebetulan saat ini saya bertugas di Polda Bali dan menjabat sebagai Kasubdit 3 Direktorat Reserse Cyber Polda Bali. Demikian. Seperti Pak Santika, Iya. kemudian di sini Saya Jen Septiana Burdelaksono, saya dari Ditipit Siber Bareskrim Polri atau Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Kebetulan saya di bagian unit kerjasama di bantuan teknisnya, gitu. Oke, nah teman-teman semua, jadi kita udah barusan kenalan nih sama Bapak Santika di sini dan juga Bapak Jensen di sini, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dilihat-lihat ini kan jabatannya tuh terdengar mirip-mirip ya gitu Pak. Kalau boleh tahu sebenarnya apa sih tugas dari masing-masing posisi Bapak di sini gitu? Mungkin teman-teman yang lain mau tahu gitu. Jadi siapa dulu nih? Pak Made. Boleh. Pak Saya Made dulu dulu. ya. Jadi kalau di tempat saya, karena Kasubdit 3 itu membidangi tugas, jadi tentang bantuan teknis. Tetapi juga kita di Direktorat Reserse Cyber juga menangani kasus-kasus kejahatan dalam bidang lingkup cyber atau dunia maya. Seperti penipuan online, kemudian cyberbullying, scamming, kemudian judi online, kemudian ada juga pornografi anak, kemudian juga ada penipuan online atau Bitcoin, ya itu lingkup-lingkup tugasnya. Dan di tempat saya juga ada beberapa alat-alat cyber, khususnya misalnya seperti beberapa alat seperti Celebrate, kemudian Direction Finder, seperti itu untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengungkapan kasus-kasus tindak pidana cyber. Demikian. Oke, kalau Bapak sendiri gimana nih? Oke, kalau Pak Made Santika itu beliau ada Kasubdit 3 Direktorat Reserse Siber Polda Bali. Nah, sebenarnya kalau dari struktur saya di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang di Mabes Polri-nya. Jadi kami selaku pembina fungsi dari Polda-Polda seluruh Indonesia. Nah, kalau di bagian tupoksinya kurang lebih sama. Beliau Kasubdit 3, saya di bawah Subdit 3 juga, tapi yang di Mabes Polri-nya. Kami adalah Subdit Bantuan Teknis. Nah, perlu diketahui juga nih buat teman-teman di SMA dan tempat yang lain, Direktorat Siber itu khas berbeda dengan direktorat yang lain. Kalau direktorat yang lain itu punya 5 subdit yang semuanya itu membidangi penyelidikan. Oke. Gitu. Tapi kalau di siber itu beda ya Bang ya. Betul. Kita itu punya hanya 2 subdit penyelidikan dan ada 1 ekstra di subdit 3 Ya. itu untuk bantuan teknis. Fungsinya apa? Tadi disebutkan juga untuk laboratorium forensik, Ya. untuk barang bukti digitalnya. Ya. Lalu juga kita ada bantuan untuk Direction Finder, hunting nih orangnya di mana segala macam. Nah, lalu ada juga perawatan hardware untuk maintenance perangkat supporting investigasi. Ada juga kerjasama seperti saya untuk di dalam dan di luar negeri. Jadi kejahatan siber itu kan transnational, borderless ya. Jadi kita nggak bisa hanya bekerja sendiri nih, Deva. Tindak pidana siber itu mengisyaratkan kita juga harus mengembangkan banyak networking ke global. Iya, benar. Nggak cuman multinasional, tetapi kita harus bisa merangkul semua orang dari semua negara dan semua pihak. Aduh, Itu cukup challenge, berat ya berarti iya, ya. Itu makanya challenge-nya seru ya. sebenarnya. betul. Makanya kalau Pak Made Santika tuh pernah cerita sama saya, polisi itu ada 2, polisi di depan masa dan polisi masa depan. Iya, nah di siber itu polisi masa depan. depannya. Iya, karena kita harus 1 mengikuti perkembangan, 2 memprediksi secara presisi. Yang ketiga, kita juga harus mau membuka diri terhadap dunia global. Karena kejahatan siber tadi ceritakan Pak Made kan banyak sekali. Banyak ya. sekali. Dan itu melibatkan tidak hanya orang lokal tetapi juga transnasional, internasional, banyak pihak. Jadi seringkali kita menemukan kasus itu
terjadinya mungkin di Indonesia, tetapi pelakunya bisa di Arab bisa di Saudi, luar, ya. bisa di Amerika, Ya. bisa di Eropa. Ya. Kalau kita cuma mengandalkan kepolisian Indonesia saja, bisa nggak? Agak susah ya. Bukan agak, Susah banget. susah banget gitu. Bukan agak lagi. Tetapi ketika kita memiliki unit yang mendukung Ya. selaku bantuan teknis untuk mendorong kegiatan penyelidikan, ada kerjasamanya nih ke luar negeri. Nah, itu kita bisa kolaborasi dengan negara lain. Oke, berarti Gitu. mekanismenya seperti itu ya. Betul. Itu khasnya Direktorat Siber daripada direktorat yang lain. Kurang lebih kayak begitu. Gitu Bang ya? Betul. Siap. Nah, sebelum kita lanjut nih bicara soal cyber dan peranakannya gitu. Oke. Sebenarnya Beranak ya? saya penasaran nih di sini. Apa sih yang pada akhirnya membuat bapak-bapak ini melihat ini adalah sesuatu yang sangat urgent gitu untuk dibicarakan seperti Oke, itu. Siap. Monggo Pak Made. Nah, saya duluan ya. Ya, siapa? Mengapa kejahatan cyber ini dianggap urgent begitu ya? Iya. Karena menurut saya memang penting. Itu pertanyaan yang sangat baik sekali. Karena saat ini perkembangan teknologi itu sangat pesat dan melampaui pemikiran manusia. Zaman dulu orang mungkin tidak berpikir bahwa kita bisa kirim gambar, bisa kirim video atau mengakses sesuatu hal, bertransaksi keuangan melalui satu tempat ke tempat yang lain tanpa harus datang ke bank. Sedangkan sekarang sudah bisa tercapai bahwa dengan satu device kita duduk santai di rumah, kita bisa bertransaksi dengan siapa saja dan di mana saja. Betul. Itu juga menimbulkan dua sisi yang berbeda. Yang satu memang teknologi itu dimanfaatkan untuk sebuah kebaikan dan memudahkan pekerjaan atau tugas-tugas manusia. Di satu sisi Sebaliknya, justru teknologi itu dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan dan merugikan orang lain, gitu. Jadi mengapa ini sangat urgent sekali? Karena itu perkembangan teknologi yang sangat pesat, kemudian inovasi-inovasi di dalam bidang teknologi dan aplikasi juga sangat maju. Oleh sebab itu kita harus mampu mengimbangi ini, jangan sampai si pelaku lebih dulu selangkah lebih maju daripada polisi sendiri, gitu. Dan kejahatan-kejahatan di dalam cyber ini tidak main-main. Kalau misalnya seorang perampok rumah, dia datang ke sebuah rumah kemudian melakukan perbuatan kejahatan, mungkin dia bisa mendapatkan tidak terlalu banyak barang berharga kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang kejahatan-kejahatan cyber ini, manakala dia melakukan sebuah kejahatan, itu bisa menguras atau merugikan uang yang lebih banyak daripada korbannya. Karena itu adalah kejahatan yang hampir tidak diketahui siapa pelakunya, karena dia bersifat maya di dunia maya. Demikian Mbak Deva. Makanya urgent sekali kita untuk menyampaikan ini, melakukan pencegahan-pencegahan, upaya-upaya preventif maupun preemptif kepada masyarakat. Demikian. Gimana Pak Jan? Betul. Jadi kalau boleh menambahkan sedikit, tindak pidana siber itu kenapa dirasa urgent? Karena ya memang se-urgent itu, gitu. Kalau pernah Deva baca berita atau mencari tahu, impact dari kejahatan siber itu beragam dan sifatnya itu global. Iya, benar. Gitu. Contoh, melalui kejahatan siber, seseorang dari tempat lain itu bisa melumpuhkan satu negara. Peristiwa blackout. Iya. Blackout itu dia bisa memadamkan listrik satu wilayah. Mati total. Mati total. Itu gimana tuh Pak? Oh ya, Kenapa kalau bisa mekanismenya kalau misalkan saya jelasin sekarang 2 SKS udah habis. Cuman secara sederhana yang ingin saya jelaskan adalah memang segawat itu. Oke. Sekarang semuanya orang hidupnya sebagian itu ada di digital. Tetapi banyak orang itu belum tahu dan belum sadar bahwa hidup mereka itu ada digital sebagian. Dan karena mereka belum sadar, mereka masih agak cuek dengan keamanannya. Gitu. Jadi banyak orang yang hidupnya terbelenggu atau bahkan hilang. Karena mereka tidak tahu bahaya dari tindak pidana siber. Gitu. Nah, makanya hari ini tidak hanya kami melakukan tindakan represif atau penangkapan pengungkapan kasus, Pak Made dan kami berinisiatif untuk juga melakukan kegiatan edukasi dan pencegahan yang lain. Gitu Deva. Oke. Nah, berbicara soal edukasi sosial media khususnya tindak siber di sini gitu. Sebenarnya
apa aja sih kira-kira motif gitu yang paling sering ditemukan gitu mengenai tindak cyber itu sendiri? Motifnya beragam ya, Ya. Pak Mado ya. Ya. Mungkin Pak Mado yang lebih bisa menceritakan itu. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya di cyber, motif daripada pelaku ini untuk melakukan tindak pidana kejahatannya ya, yang pertama tentu saja sama dengan motif pelaku yang lain, yaitu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Misalnya contoh penipuan online. Dengan penipuan online pun tidak hanya sekedar penipuan online, tetapi ragamnya banyak. Penipuan yang mengatasnamakan sebuah instansi, contoh mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak, padahal itu fiktif, tidak benar-benar dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian juga penipuan yang mengatasnamakan sebagai customer, dia membeli barang, tetapi sebenarnya tujuannya adalah untuk menipu. Kemudian penipuan yang mengatasnamakan instansi, contoh mengatasnamakan Polri, ya kan? Yeah. Banyak kita dengar yang mengatakan, putra putri bapak lagi kecelakaan pak, lagi kita mau operasi nih, kita butuh dananya segera, bisa bapak transfer ke rumah sakit, gitu ya. Jelas gitu. Ya sangat itu. Jadi motifnya ya untuk keuntungan pribadi. Yang kedua bisa jadi motif daripada kejahatan cyber itu seperti Pak Jehan sampaikan tadi, ada yang tidak bermotif ekonomi, tetapi mungkin dia motifnya adalah sakit hati. Contoh, misalnya kita pernah melihat tentang akun atau sheet website daripada kantor tertentu, instansi tertentu yang diambil alih, ya kan, oleh seseorang hacker yang tidak baik lah ya. Jadi dia mengambil alih akun dengan mengganti isi di dalamnya dengan kata-kata yang tidak baik. Yang ketiga, ya motifnya juga ada motif sakit hati juga. Contoh, misalnya seseorang pernah berpacaran dengan orang lain ya, kemudian sakit hati karena diputusin, tidak berhubungan lagi, kemudian dia menyebarkan berita hoax ya, tentang orang itu, atau menyebarkan foto video yang bersifat pribadi, menyebarkan identitas pribadi. Jadi tujuannya adalah untuk membunuh karakternya, kemudian untuk menjelekkan namanya, sehingga yang bersangkutan menjadi minder, depresi, ya kan, banyak tadi cyberbullying ya, membuli seseorang lewat media sosial. Jadi gitu. Jadi banyak motif-motif seseorang itu melakukan sebuah kejahatan kaitannya dengan kejahatan cyber, Mbak Deva. Demikian. Kalau dari Pak Jahan sendiri gimana? Saya nambahin aja ya. Ya silakan. Enaknya ngajak senior itu gitu. Udah banyak, jadi saya tinggal nambahin. Di list-list aja gitu, nyelip-nyelipin. Motif yang paling konyol adalah pengakuan. Tadi kan saya bilang motif yang paling aneh itu sebenarnya bukan uang, bukan finansial, tapi lebih ke pengakuan. Jadi ada banyak sekali pelaku kejahatan itu. Ini kita ngomong computer crime ya. Karena kan kejahatan siber ini dibagi dua kelompok nih. Computer crime, computer related crime. Kalau computer crime atau pure crime untuk cybernya itu seperti peretasan, DDoS, deface, itu mereka punya komunitas yang ingin show off. Oke, kayak saya bisa gitu ya? Ingin diakui dia ingin men-challenge kelompok lain atau dia ingin men-challenge dirinya sendiri. Gitu. Jadi ada banyak sekali forum-forum online, baik itu yang open source maupun yang sifatnya itu private. Dia itu masuknya ke ini sebenarnya, masuknya ke dark web. Di dark web itu ada banyak sekali komunitas-komunitas itu yang mereka di sana pamer, saya habis ngertas situs, misalkan Kementerian A, Sekolah B, Pengadilan C, Komisi D dan sebagainya. Secara terang-terangan. Terang-terangan, tetapi harus diketahui karakter cybercrime adalah anonimus. Mereka nggak pernah ngasih profilnya real. Fotonya begini tuh nggak ada. Ya itu beda, ya kan? Beda banget sama akun Facebook. Jadi nggak ada tuh namanya akun Jehan lalu fotonya begini, nggak ada. Pasti mereka akan menyembunyikan diri mereka serapat mungkin, segelap mungkin. Itulah kriteria cybercrime. Nah, di situ mereka tuh pamer. Saya sudah bisa meretas badan skala nasional loh.
Besoknya ada lagi yang nimbrung, saya udah Ya, ngeretas lebih tinggi lagi. situs pemerintah. Gitu. Kayak keren banget gitu ya. Oh iya memang itu prestis, itu Iya, prestis buat mereka, itu prestis, mereka. betul. Achievementnya mereka gitu. Cetek ada lagi saya abis ngeretas kantor production house yang di Hollywood. Kejadian tuh tahun 2000-an sekian. Kantor Sony itu di black out. Listriknya dimatikan. Iya, tanpa pegang saklar fisik sama sekali. By online. Mekanismenya kayak gimana? Panjang. Iya. Tapi itu tidak mudah. Itu rumit sebenarnya. Jadi kalau misalkan orang menonton film, ya kan? Bayangannya kayak The Matrix apa segala macam. Wah, nggak kayak gitu ceritanya sebenarnya. Dan nggak semudah itu. Tidak seindah itu juga. Prosesnya rumit, complicated, dan dia melibatkan banyak metode. Tidak hanya duduk aja di belakang komputer, tapi terkadang mereka harus memasang sebuah perangkat di fasilitas yang ingin mereka retas. Iya. Wow. Sekomplikated itu. Bahkan banyak tuh alat-alat beredar kayak apa tuh? Jadi ada kayak semacam dongle kayak flash disk bentuknya. Jadi dia tuh ketika ditempelin ke RFID card, dia bisa copy datanya. Lalu dia clone di kartu kosong. Sehingga kalau dia mau masuk ke sebuah instalasi institusi sesuatu atau di sebuah environment tertentu, itu dia bisa masuk gampang dengan kartu yang udah di-copy tadi. Baik itu dengan izin, dengan kesepakatan, atau tanpa izin atau mencuri. Di-copy dulu kartunya, bisa masuk, iya. Sehingga dia bisa masuk ke data center. Di data center, dia pasang lagi router untuk nge-relay data-data yang ingin diambil atau di-compromise. Gitu. Ribet. Ada dulu kasus, ransomware di satu bank di tahun awal 2000 atau 90-an. Itu pelaku kejahatannya, itu bisa meraup sampai ratusan miliar. Tapi mereka mengerjakan itu kurang lebih 1,5 tahun. Lumayan. Tapi jackpot. Iya kan? Iya, Kalau saya iya, jadi satu sisi. penjahatnya jackpot dong, ya kan? Pekerjaan saya 1 tahun itu bisa menghidupi untuk dana pensiun saya selama seumur hidup. Nutup Ratusan deh. miliar. Iya kan? Tapi sampai sekarang belum terungkap. Karena anonimus. Loh, apakah tidak mampu? Ya itu misterinya dunia cyber. Tindak pidana cyber itu tidak semudah yang orang lihat di FTV atau Netflix gitu loh. Complicated, susah. Karena itu tadi borderless. Orang bisa melakukannya di mana saja, kapan saja tanpa ada ketentuan ruang dan waktu, batas ruang dan waktu. Anonimus. Itu yang paling susah. Tanpa jejak. Ya kan? Kalau maling ayam harus ngambil ke kandang. Harus ke kandangnya, ambil, lalu bawa kabur. Ada jejaknya nggak? Ada. Minimal bulu ayam atau jejak sendal yang dia pakai. Iya kan? Itu masih bisa untuk kita olah forensik. Tapi kalau di digital, gone, hilang. Transfer nih. Kalau dulu mungkin orang masih transfer bank ya, masih agak bisa di trace follow the money. Kalau sekarang sudah decentralized. Coinbase, iya, mereka berbasis sekarang pakai kripto. Siapa yang bisa nge-trace kripto? Nggak ada. Kalau mereka tercatat di blockchain, bisa kita follow up. Tapi kalau nggak, seperti koin Monero, itu traceless. Nah, itu dia challenge-nya. Jadi kalau di Indonesia, tindak pidana siber itu, kategori penyelesaian itu sangat sulit. Kalau mungkin saya boleh kasih tambahan, sangat sulit sekali. Berarti sampai sekarang gitu misalkan masih belum ada sama sekali gitu yang bisa istilahnya tertangkap gitu lah. Ada, sudah pasti ya. ada, iya. Banyak. Kan di berkas kami juga ada kok yang selesai gitu. Ada Nggak sama sekali. track recordnya Yang berarti ingin ya. saya sampaikan Cuman adalah tantangannya seperti itu. betul, challenge-nya Tantangannya. Deva itu sangat besar. Apalagi semakin berkembangnya teknologi, sandungannya akan semakin besar juga, tidak semakin mudah gitu loh. Makanya itu tadi polisi masa depan itu seperti Pak Made Santika itu harus banyak bisa, 1 cepat, 2 adaptif. Ya dong. Iya. Bener. Harus Penjahat, ngikut terus ya. penjahatnya aja udah bisa Betul. pakai iPhone 17. Kita 16 aja belum masuk. Iya. Gitu loh. Tantangan nggak? Banget sih. Tantangan. Gitu kan. Nah, kayak gitu tuh yang bisa menjadi challenge atau kendala kita dalam penegakan hukum dan penanganannya.
Oke teman-teman, jadi kita udah denger nih barusan apa aja sih sebenarnya garis besar motif gitu yang menjadi tindak kejahatan cyber di sosial media gitu. Beberapa diantaranya itu ada motif pengakuan, terus juga motif sakit hati, dan emang ingin menunjukkan diri aja gitu, pengen show off aja gitu teman-teman. Selanjutnya nih bapak-bapak di sini nih gimana ya caranya kita nih sebagai masyarakat biasa gitu kan yang masih awam atau bahkan beberapa orang di luar sana juga nggak tahu kalau misalkan mereka ini sebenarnya lagi kena scam loh gitu. Mereka ini lagi istilahnya dikerjain nih gitu. Ada nggak sih ciri-ciri gitu atau tanda-tanda tertentu gitu? Nah, pakar scamnya beliau nih. Kalau ciri-ciri dari seseorang itu akan menjadi target yang potensial sebagai korban penipuan online itu pasti ada ya. Jadi yang pertama, biasanya yang bersangkutan itu tidak terlalu aware dengan teknologi. Yang kedua, yang bersangkutan tidak pernah menonton atau menyimak atau melihat konten-konten tentang edukasi terkait dengan kejahatan cyber. Ya, contohnya seperti ini nih, podcast ini kan sangat bagus sekali ya. Kami juga dari Polda sangat mendukung dan sangat setuju sekali manakala ada saluran-saluran edukasi terkait dengan kejahatan cyber seperti ini. Ini bisa mengedukasi masyarakat. Contoh seperti halnya kemarin saya pernah mengasistensi seorang mahasiswa yang menulis tentang penipuan kejahatan cyber. Jadi kejahatan cyber itu yang menyasar terhadap orang-orang yang usia rentan. Jadi usianya itu di atas 50 tahun. Bisa kita lihat generasi baby boomer itu saat ini sudah berumur antara 40 sampai 50 tahun. Jadi mereka ini sudah mulai lengah terhadap perkembangan teknologi. Contohnya apa? Mereka tidak memikirkan lagi tentang dampak dari cyber security itu sendiri. Misalnya misalnya menggunakan nomor PIN dengan nomor tanggal lahir. Oh, itu bahaya juga ya. Bahaya juga. Karena beberapa orang mungkin dia pelupa banget gitu. Nah, itu kan sering. Itu dia, sesuai pertanyaan Mbak Deva tadi kan. Ciri-ciri seseorang itu ya satu, dia tidak aware dengan teknologi, tidak pernah mendengarkan saluran-saluran edukasi tentang kejahatan cyber, kemudian tidak terpeduli dengan kesibukannya, kemudian dia tidak pernah memperhatikan hal-hal khusus seperti itu, menggunakan PIN dengan nomor-nomor yang bisa diidentifikasi. Contoh tanggal lahir, nomor rumah, plat mobil, motor, dibolak-balik seperti itu. Kemudian juga dia tidak secara rutin mengganti nomor password email. Kemudian juga sembarangan membagikan namanya OTP kepada orang lain. Kemudian membagikan secara gampang nomor KTP, foto KTP maupun KK secara tidak aman. Ataupun mungkin ke tempat-tempat yang tidak dapat dipercaya. Contoh mungkin kalau instansi tidak ada masalah ya, tapi dengan dia mengupload itu ke sosial media, misalnya foto keluarga atau KTP, KK, itu kan hal-hal yang tidak disarankan untuk dilakukan untuk menjaga keamanan data pribadi. Betul. Seperti itu. Iya. Ya Pak Jan, mungkin dari Pak Jan. Oh, itu sudah sangat lengkap sekali. Saya udah nggak usah idem aja. Siap. Nah, tadi sudah bicara nih soal ciri-ciri kejahatan cyber itu sendiri seperti apa gitu. Untuk kita pribadi gitu sebagai pengguna gitu pastinya ada nggak sih langkah-langkah yang bisa digunakan untuk mencegah supaya kita nih nggak tercebur gitu atau nggak kena jebakan Batman ini gitu. Ya, silakan Pak Jan. Oh, siap. Pak Jan. Baik, terima kasih. Saya dipur sama Pak Wan. Jadi yang paling sering saya sarankan ketika banyak ditanya sama orang itu, gimana sih caranya supaya kita aman? Iya. Yang pertama, prinsipnya itu kalau di dunia siber ya, kalau kita mau aman itu harus ribet. Kalau nggak mau ribet, jangan minta aman. Gitu. Kenapa? Karena banyak orang ketika nanya, kita kasih masukan, aduh susah ya gitu. Susah aja, ya nggak usah mau aman kalau gitu, ya kan? Kenapa? Karena satu, PIN itu harus terenkripsi dengan baik. Nggak boleh tanggal lahir, nama mantan, nama pacar, nama ibu, nama bapak itu jangan. Karena gampang ditebak. Apalagi ada alat namanya brute force. Itu dia dengan cepat, instan itu bisa menebak
ribuan posibilitas, jutaan posibilitas dengan mudah. Oh. Tuh, yang pertama, password harus terenkripsi ya. Nah, orang zaman sekarang boro-boro password terenkripsi bang. Verifikasi 2 langkah aja pada nggak tahu apa itu verifikasi 2 langkah, gitu kan? Kayak judul lagu ya pak, itu bukan. Itu kalau lagu itu kan pacarku 5 langkah ya kan? Itu beda. Verifikasi 2 langkah adalah sebenarnya mekanisme untuk menambah keamanan dengan cara membubuhkan entah itu fingerprint, ya kan, biometrik nih. Biasanya kan kalau di handphone atau di banyak aplikasi sekarang sudah muncul yang namanya biometric security, pakai retina atau wajah atau sidik jari, ya kan, fingerprint. Nah itu sebenarnya metode verifikasi 2 langkah atau two factor authentication, gitu. 1 password terenkripsi. 2 harus pasang verifikasi 2 langkah. Yang ketiga, kita harus treatment data kita itu seperti baju. Gimana tuh? Nah, baju itu kan masa pakainya nggak selamanya. Iya. Iya kan? Ketika dia habis dipakai harus diganti. Ya kan? Nah, benar, password PIN itu harus secara periodik kita ganti. Oke. Berjangka gitu ya. Berjangka. Itu satu hal. Beda hal lagi kalau misalkan nanti teman-teman di SMA 7 ingin juga ngasih tahu ke orang tua gitu misalkan. Atau mungkin ada teman-teman yang punya bisnis juga nih, adik-adik di SMA. Kalau memiliki akun perbankan, diusahakan dipisah dengan handphone yang dipakai untuk kegiatan hari-hari. Gitu. Kenapa? Kan tadi nanya pengen aman. Bener kan? Iya. Karena orang kan taunya biasanya kan memberikan nomor untuk kegiatan hari-hari. Nah, nomor untuk dipakai untuk perbankan itu bedain. Harus punya nomor khusus beda sendiri untuk ya, gitu. bank. 1. Emailnya juga beda. Oh iya. Iya. Kenapa? Kalau misalkan kita pakai 1 email untuk ke semua akun, baik masih itu related gitu ya. Iya, semuanya terkoneksi nih. Untuk sekolah, email untuk medsos, email untuk perbankan, email untuk e-wallet, email untuk e-commerce dan sebagainya, cuma 1. Once itu diretas, semua kena. Jackpot nggak? Iya. Kalau saya pelakunya, saya seneng banget. Iya kan? Iya. Nah, itu pentingnya kita harus memisah, memberikan partisi. Mana yang untuk kegiatan hari-hari, mana yang untuk bisnis, mana yang untuk kegiatan lain. Itu sarannya begitu. Jadi sektoral, sehingga nanti once ada yang, kalau misalkan ada compromise, teretas, itu udah cut off. Jadi yang ini aman. Ribet nggak? Harus ribet ya? Harus ribet. Memang ribet gitu. Nah, benteng yang terakhir adalah bukan handphone yang mahal. Banyak orang nanya, Bang. Iya. Bagus mana sih iPhone sama Android? Sama, saya bilang. Beda merek, saya bilang. Ada, enggak. Kalau kubu iPhone ya kan, kayak istri saya kan pakai iPhone, Bang. Iya. iPhone lebih bagus. Iya memang, ketika install harus kita memasukkan password iCloud. Betul. Android itu cuman izin. Apakah mengizinkan untuk gitu kan? Iya. Tetapi sebenarnya dua-duanya tuh punya makna yang sama. Memberikan burden atau batas. Konfirmasi dulu, verifikasi. Perlu nggak kamu install ini? Ketika dia mau mengakses ini, boleh nggak sih? Gitu loh. Ini nanti yang memberikan akses ya, Bang? Usernya kan? Jadi sebenarnya bukan alat yang canggih yang bisa memberikan keamanan, bukan program yang mahal, ya kan, antivirus yang harga jutaan, enggak. Yang bisa menjadikan diri kita aman adalah diri kita sendiri. Makanya harus improve atau kita harus develop yang namanya kognitif informasi. Harus mau belajar banyak ya. Gitu. Super ya. Itu deh, Pak. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi kan beberapa langkah gitu yang bisa kita lakukan untuk mencegah gitu setidaknya tindakan cybercrime di sosial media kita. Mulai dari meningkatkan awareness kita sendiri gitu, betapa pentingnya sih penggunaan sosial media itu. Terus juga dijelasin juga sama Pak Jehannya juga kalau misalkan kalau mau aman kita harus berani ribet gitu teman-teman ya. Nggak bisa yang kamu mau aman tapi maunya yang gampang gitu. Nah, berbicara juga soal cyber di sosial media itu kan banyak banget ya Pak jenisnya dan bentuknya gitu. Di sini saya ingin membahas atau mengkhususkan gitu perkara cyberbullying gitu. Kalau misalkan zaman dulu gitu ada kalimat yang bilang mulutmu harimaumu gitu. Kalau sekarang kan berubah ya, jarimu harimaumu gitu. Nah itu gimana sih melihat fenomena cyberbullying yang sekarang gitu, Pak? Ya, Pak Jahan. Pak Made. Oke. Monggo Pak Made. Jadi gini Mbak Deva,
Jadi betul sekali tadi itu ya, jarimu adalah harimaumu. Betul sekali itu. Saya sangat mendukung istilah seperti itu karena zaman sekarang orang di sosial media seperti kata Pak Jihan tadi itu kan anonim, memiliki sosial media, akun sosial media di beberapa platform itu kadang-kadang dia tidak mencantumkan nama pribadi, tetapi menggunakan nama-nama anonim dengan foto anonim, bahkan mungkin dia menggunakan foto orang lain ya, yang tidak seharusnya dia gunakan. Adalah itu ada salah satu langkah mereka untuk mengelabui daripada orang lain tidak mengetahui siapa pemilik akun itu sendiri. Yang saya amati saat ini hal itu banyak terjadi, biasanya itu menjelang mau pilkada itu banyak, itu istilahnya itu buzzer ya. Jadi buzzer itu tujuannya adalah untuk membuat framing terhadap pemberitaan sesuatu hal sehingga itu menjadi viral dan menganggap bahwa netizen itu berpikiran atau masyarakat pada umumnya berpikiran seperti yang disampaikan oleh buzzer. Padahal tidak seperti itu pada fakta dan kenyataannya. Bisa jadi berita hoax dianggap sebagai sebuah kebenaran, padahal itu adalah sebuah berita bohong. Jadi fenomena-fenomena seperti cyberbullying tadi yang Mbak Deva sampaikan itu memang banyak terjadi di sosial media saat ini. Seseorang yang membuat berita hoax atau berita bohong tentang seseorang dengan tujuan adalah untuk menurunkan kredibilitas, membuat kegaduhan. Beberapa kali laporan tentang pencemaran nama baik yang kita terima di Polda Bali itu dilakukan oleh orang-orang yang memang dikenal oleh si korban. Ada juga yang memang tidak mengenal si korban karena memang dia menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku ini adalah untuk kesenangan semata. Jadi dia senang melihat mengatai orang. Memang kemudian ada juga yang memang dibayar untuk melakukan hal itu. Nah, ini dua hal yang sering kita alami dan kita berharap manakala ada masyarakat yang menjadi korban pencemaran nama baik atau cyberbullying, jangan ragu dan sungkan untuk melaporkan atau berkonsultasi dengan kita di Cyber Polda Bali. Pasti kita akan cepat respon dan nanti pada di akhir kegiatan acara ini nanti saya bagi nomor hotline-nya Cyber Polda Bali sehingga masyarakat kalau memang berkonsultasi atau memiliki keluhan atau permasalahan nanti bisa mengirimkan WA. Jadi tidak perlu datang. Kita bisa berkonsultasi lewat nomor hotline yang kita siapkan. Semua masalah ya Bang ya? Khusus cyber dong. Oh cyber. Nanti kalau nggak punya duit, mintanya ke situ. Pak, saya ada kesulitan finansial Pak. Pinjam 100 boleh Pak? Iya itu. Oke, siap. Iya, gitu Mbak Deva. Oke. Nah, bicara soal cyberbullying juga nih. Ini saya pribadi pun juga banyak gitu melihat cyberbullying gitu, khususnya di Instagram gitu, Twitter utamanya seperti itu. Banyak orang yang sebenarnya mereka tidak tahu apa sih topik yang sebenarnya dibahas gitu, tapi mereka udah main langsung nyerang aja gitu, ngasih hate speech dan segala macam seperti itu. Nah, kita sebagai pengguna seandainya dilibatkan dengan situasi yang seperti itu, apa sih yang perlu kita lakukan gitu Pak? Apakah kita yang emang harus ya udah cuek aja, toh itu juga nggak sesuai sama kebenarannya, atau di sisi lain kita perlu melaporkan orang ini karena dalam artian wah kurang ajar juga ya bicaranya seperti ini gitu. Itu gimana ya baiknya Pak? Ya. Siap. Kalau dari saya pribadi dan sudah banyak juga saya sampaikan di banyak seminar atau kesempatan audiensi. Sebenarnya kalau saya mau cerita dulu ya. Hate speech di Indonesia itu sebenarnya dilematis ya. Satu sisi bisa menjadi bom waktu, tapi di sisi lain dia tuh bukan apa-apa. Oke. Kenapa bukan apa-apa? Karena memang ya bukan apa-apa. Di mata dunia internasional, hate speech is nothing gitu loh. Iya. Kami tuh pernah bercanda ya sama polisi di Singapura cerita. Bro, kenapa sih kasus yang banyak ramai di sosial media kalian itu hate speech gitu?
ya mau gimana, ya kan? Itu kan sumber daya masyarakat. Iya. Nah, tetapi ketika ditanya bagaimana pandangan saya akan bilang gini, saya mau kasih gambaran. Apa yang membedakan seorang atlet olahraga dengan orang biasa? Misalkan ada satu orang pelari biasa, satunya atlet pelari. Yang bedain mereka itu apa? Daya juang, mental, ya kan? Apa yang menjadikan sesuatu itu masalah? Ketika seorang menganggap itu masalah. Sebenarnya orang tuh sekarang itu sangat diuntungkan dengan dunia digital. Kenapa? Karena nggak nyerang langsung. Kalau bully langsung itu kan nyubit. Ngatain Lagi ya. langsung Kena ngatain di dah. depannya. Kamu gendut. Iya, dasar ganteng lu, mentang-mentang ganteng. Terus sok gitu kan. Iya. Itu kan bully ya. Betul. Tapi kalau di cyberbully di mana? Di sosmed kan? Iya. Kalau saya matiin sosmed saya jadi masalah nggak? Jadi masalah tidak? Enggak. Nggak jadi masalah ya. Jadi saya cuekin aja gitu. Saya dibully saya cuekin aja gitu. Jadi banyak juga para psikolog itu memberikan saran masukan supaya kita lebih memprioritaskan apa yang penting dalam hidup kita. Gitu. Orang sekarang itu jauh lebih concern dengan hal-hal yang tidak penting. Betul. Mereka kadang lupa dengan yang menjadi Prioritas mereka. Sekunder jadi primer, primernya dibalik. Itu dilema orang sekarang. Makanya perlunya kita memberikan edukasi adalah yuk kita ingat lagi, prioritas kalian itu apa sih? Apakah media sosial itu satu-satunya jalan hidup kalian? Kan enggak. Dan ketika kalian memutuskan untuk menggunakan waktu kalian lebih produktif ketimbang menggunakan waktu kalian 8 jam ngabisin buat nonton atau scrolling sosmed, itu akan berpengaruh ke masa depan kalian. Jadi masalah atau tidak ya kalian memutuskan. Selagi itu tidak mencelakai orang secara fisik, kalau menurut saya buat apa diladenin? Gitu loh. Debu akan jadi debu ketika kita tidak kucek. Bener nggak? Betul. Tiup aja, tidak akan jadi masalah. Gitu loh. Iya. Makanya banyak ahli yang menyarankan batasi penggunaan media sosial. Itu sebenarnya artinya adalah kurangin dong pegang gawainya, perbanyak interaksi dengan manusia asli. Orang sekarang di tempat kita, di sekitar kita sebalikan, terbalik ya kan? Iya. Kadang itu orangnya berdekatan nih begini, tapi sibuk dengan Gadgetnya gadgetnya masing-masing. Ada yang sibuk upload untuk status apa segala macam, tapi dia mengurangi kualitas dari percakapan secara langsung. Makanya masalah atau tidak itu kita yang putuskan. Itu bukan fenomena global, itu fenomena person. Kalau menurut saya begitu. Super ya bang? Iya super. Terakhir kesimpulan. Oke, jadi di sini kan udah berbicara banyak juga nih teman-teman mengenai cyber crime gitu di sosial media, mulai dari motifnya itu seperti apa, kemudian cara mencegahnya, dampaknya gitu. Nah, satu pertanyaan terakhir, hal-hal ini tuh bisa nggak sih kita laporkan gitu, dan nantinya kira-kira tanggapan selanjutnya itu seperti apa? Gitu. Bisa. Semua hal yang ilegal itu bisa dilaporkan karena kan kita jelas punya undang-undang. Iya. Apalagi tadi Pak Madi Santika sudah menawarkan akan diberikan hotline-nya. Ya. Gitu. Tetapi ingat, aduan yang sifatnya online itu tidak otomatis jadi laporan polisi. Kalau mau membuat laporan polisi, tetap harus ke SPKT, kantor polisi terdekat. Gitu. Oke, teman-teman, itu dia tadi perbincangan kita sedikit banyaknya mengenai kejahatan cyber yang ada di sosial media. Semoga teman-teman setelah menonton podcast kita ini jadi tahu nih, Amin. apa sih sebenarnya gitu yang perlu kita ambil langkah selanjutnya. Dan penting banget nih sekali lagi diingatkan untuk teman-teman semua tetap aware sama keamanan akun kalian sendiri gitu, dan pastikan menggunakan sosial media tuh yang baik gitu, dan perbanyak juga interaksi di real life kalian daripada hanya terus-menerus gitu menghabiskan waktu menggunakan gawai. Super sekali. Nah, akhir kata saya Deva selaku podcast dan kedua narasumber saya di sini itu ada Pak Made Santika dan juga Pak Jehan, mengucapkan terima kasih banyak nih teman-teman, dan sampai jumpa di podcast Sisma selanjutnya.